Baik, sekarang kita akan membahas tentang matriks. Apakah sebelumnya kalian pernah mendengar apa itu matriks? Matriks yaitu kumpulan bilangan, simbol atau ekspresi yang berbentuk persegi panjang ataupun persegi yang disusun menurut baris dan kolom. Lebih jelasnya Ibu akan memberikan contohnya. Matriks 2, 1, 3, 0, negatif 1, 2. Di sini terdapat matriks. Matriks itu seperti ini, dan di dalam matriks ini bisa kalian tuliskan, bisa menggunakan bilangan, bisa menggunakan ekspresi, bisa menggunakan simbol, dan dibatasi dengan tanda kurung. Tanda kurungnya bisa menggunakan tanda kurung biasa ataupun tanda kurung siku. Tanda kurung siku itu seperti ini. Di pengertian kan sudah dijelaskan bahwasannya disusun menurut baris dan kolom. Nah, kalian harus paham mana yang baris dan mana yang kolom. Untuk yang baris itu yang mendatar atau horizontal, ini dinamakan baris. Ini baris. Kemudian kolom itu yang tegak atau vertikal, ini dinamakan kolom. Kolom. Nah, apakah kalian sudah paham mana yang baris dan yang kolom? Selanjutnya kita akan membahas tentang notasi matriks. Matriks dinyatakan dengan huruf kapital dan elemen-elemennya itu dinyatakan dengan huruf non kapital. Ibu sudah membuatkan contoh. Jika A adalah sebuah matriks, maka A I J menyatakan elemen yang terletak pada baris ke I dan kolom ke J. Nah, tadi kan dijelaskan bahwa matriks dinyatakan dengan huruf kapital. Ini huruf kapital A besar, dan elemennya itu dinyatakan dengan huruf non kapital, yaitu A I J menggunakan huruf kecil. Ibu akan memberikan contohnya. Matriks A 2, 3, 1, 0, 3, negatif 8, 9, 1, 1. Misalnya, elemen pada baris kedua, kolom ketiga. Nah, di sini kita harus mencari elemen pada baris kedua, kolom ketiga. A23. Ini kalian membacanya jangan A23, namun A23. Karena apa? Karena A ini matriks A baris kedua, kolom ketiga. Jadi A23. Baris kedua itu sebelah sini. Kolom ketiga itu sebelah sini. Nah, yang di tengah-tengah berarti negatif 8. Jadi jawabannya negatif 8. Jadi matriks A baris kedua, kolom ketiga jawabannya yaitu negatif 8. Selanjutnya yaitu ordo matriks. Yang dinamakan matriks itu adalah ukuran matriks yang menyatakan banyaknya baris dan kolom. Rumusnya itu seperti ini. M kali N. Yang dinamakan banyaknya baris itu yang M. Ini banyaknya baris. Kemudian yang N ini banyaknya kolom. Nah, jadi M kali N ini banyaknya baris dan banyaknya kolom. Lanjut ke contohnya. Contoh, dapat matriks A 2, 3, 1, 0, negatif 1, 2. Terdapat matriks A. Ditanyakan ordo matriks A adalah, kan tadi rumusnya kan M kali N. Ini banyaknya baris, N itu banyaknya kolom. Jadi banyaknya baris pada matriks A yaitu baris pertama, baris kedua. Jadi pada matriks A itu terdapat 2 baris. Kemudian berapakah banyaknya kolom? Kolom pertama, kolom kedua, dan kolom ketiga. Jadi pada matriks A terdapat 3 kolom. Jadi ordo dari matriks A yaitu 2 kali 3. Nah, ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis matriks. Jenis-jenis matriks dibagi menjadi 2. Matriks berdasarkan baris dan kolom, dan matriks berdasarkan pola elemen-elemennya. Yang pertama kita akan membahas matriks berdasarkan baris dan kolom. Berdasarkan baris dan kolom dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu matriks baris. Matriks baris yaitu suatu matriks yang terdiri dari satu baris. Contohnya seperti matriks A 2, 3, 1. Nah, ini dinamakan matriks baris karena hanya terdiri dari satu baris. Satu baris. Kemudian yaitu matriks kolom. Matriks kolom yaitu suatu matriks yang terdiri dari satu kolom. Misal contoh matriks A 1, 2, 3. Nah, ini disebutkan matriks kolom karena hanya terdiri dari satu kolom. Selanjutnya yang nomor 3 yaitu matriks persegi panjang. Matriks persegi panjang yaitu suatu matriks yang memiliki
3, 1, 4, 0, negatif 2. Nah, kenapa ini kok dinamakan matriks persegi panjang? Karena barisnya terdapat 2 baris, kolomnya terdapat 3 kolom. Jadi ini dinamakan matriks persegi panjang karena baris dan kolomnya itu berbeda. Kemudian matriks persegi, yaitu suatu matriks yang memiliki jumlah baris dan kolomnya itu sama. Contoh, matriks A 2, 1, 0, 2. Nah, ini dinamakan matriks persegi karena apa? Karena jumlah barisnya itu sama dengan jumlah kolomnya. Ini terdapat 2 baris dan juga terdapat 2 kolom. Ini dinamakan matriks persegi. Contoh lain, 2, 1, 3, 4, 5, 0, negatif 1, negatif 2, 3. Nah, ini juga bisa disebut matriks persegi karena jumlah baris itu sama dengan jumlah kolom. Nah, di dalam matriks persegi ini terdapat diagonal utama. Diagonal utama itu yang ini, yang ini. Ini dinamakan diagonal utama dan juga terdapat diagonal samping. Nah, ini juga disebut diagonal samping. Yang ini diagonal utama dan yang ini diagonal samping. Selanjutnya yaitu berdasarkan pola elemen-elemennya. Ada 4 macam matriks. Yang pertama yaitu matriks 0. Yaitu matriks 0 itu semua elemen-elemennya itu harus bernilai 0. Tidak melihat kode-kodenya, pokoknya itu harus bernilai 0. Dan penulisan matriks 0 ini harus menggunakan kode kapital. Contoh 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Nah, ini dinamakan matriks 0. Selanjutnya yaitu matriks diagonal. Matriks diagonal yaitu matriks persegi yang diagonal utamanya itu tidak bernilai 0 dan matriks lainnya itu bernilai 0. Contohnya 1, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 4. Lah, kan tadi dijelaskan matriks diagonal itu yang diagonal utama itu yang ini. Nah, jadi ini tidak apa-apa bukan bernilai 0. Selanjutnya yaitu matriks identitas. Matriks identitas. Matriks identitas ini yaitu matriks persegi yang diagonal utamanya itu harus bernilai 1 dan elemen lainnya itu bernilai 0. Contoh 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Nah, diagonal utama kan yang ini, lain harus bernilai 1. Ini dinamakan matriks identitas. Selanjutnya yaitu matriks segitiga. Matriks segitiga. Matriks segitiga ini matriks persegi yang elemen di bawah atau di atas diagonal utama itu harus bernilai 0. Matriks segitiga ini dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu matriks segitiga atas dengan lambangku, yaitu elemen-elemen di bawah diagonal utama itu harus bernilai 0. Contohnya 1, 2, 3, 0, 4, 2, 0, 0, 1. Nah, diagonal utama kan yang ini diagonal utama. Nah, ini kan matriks yang elemen-elemennya di bawah diagonal utama itu harus bernilai 0. Nah, ini berarti disebut dengan matriks segitiga atas. Selanjutnya yaitu matriks segitiga bawah yang dilambangkan dengan L, yaitu elemen-elemennya di atas diagonal utama itu harus bernilai 0. Contoh L, matriks 2, 0, 0, 1, negatif 1, 0, 3, 2, 1. Nah, ini kan diagonal utama. Kan tadi penjelasannya elemen-elemen di atas diagonal utama itu harus bernilai 0. Nah, ini segitiganya dan ini yang dinamakan matriks segitiga bawah. Jadi ini dinamakan matriks segitiga bawah karena di atas diagonal utama itu harus bernilai 0. Mungkin itu saja ilmu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.